Dompu adalah sebuah kabupaten di bagian tengah Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ibu kotanya adalah kota Dompu. Dompu merupakan bekas kerajaan yang telah eksis sejak awal abad ke-14. Dalam kitab negara Kertagama, nama Dompu disebut sebagai Dompo dan menjadi salah satu target penaklukan oleh Majapahit. Setelah nama Dompu disebutkan dalam Sumpah Palapa tahun 1331, setidaknya butuh masa 26 tahun dan 2 kali serbuan untuk menaklukkan kerajaan Dompo. Dalam ekspedisi Majapahit yang pertama yang dipimpin oleh Panglima Nala, di bawah komando Patih Gajah Mada mengalami kegagalan dalam menaklukkan Dompu. Baru pada ekspedisi yang kedua sekitar tahun 1357 Masehi, dengan bantuan laskar dari Bali yang dipimpin Panglima Soka, Dompu bisa dikalahkan hingga seterusnya bernaung di bawah kerajaan Majapahit. Terbentuknya kerajaan Dompu. Seperti halnya Lombok, Sumbawa, dan Bima, Dompu dahulu kala juga merupakan salah satu daerah bekas kerajaan atau kesultanan. Kerajaan Dompu merupakan salah satu kerajaan yang paling tua, khususnya di Indonesia bagian timur. Arkeolog dari Pusat Balai Penelitian Arkeologi dan Purbakala, Sukandar dan Kusuma Ayu, dari berbagai hasil penelitian yang menyimpulkan Dompu atau kerajaan Dompu adalah kerajaan yang paling tua di wilayah timur Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah di Dompu sebelum terbentuknya kerajaan di daerah tersebut, telah berkuasa beberapa kepala suku yang disebut sebagai Ncuhi atau Raja Kecil. Ncuhi terdiri atas 4 orang, yakni Ncuhi Hu'u yang berkuasa di daerah Hu'u, Ncuhi Saneo yang berkuasa di daerah Saneo dan sekitarnya, yang sekarang Kecamatan Woja dan Dompu. Selanjutnya Ncuhi Noa berkuasa di Noa dan sekitarnya, serta Ncuhi Tonda berkuasa di Tonda yang sekarang wilayah Desa Riwo, Kecamatan Woja, Dompu. Dari keempat Ncuhi tersebut, yang paling dikenal adalah Ncuhi Hu'u. Menurut cerita rakyat setempat, di negeri Woja berkuasa seorang Ncuhi Kula yang mempunyai anak perempuan bernama Kombarawe. Ncuhi tersebut kemudian dikenal dengan nama Ncuhi Patakula. Cerita rakyat setempat menyebutkan putra Raja Tulang Bawang terdampar di daerah Woja. Dalam pengembaraannya, tepatnya di wilayah Woja bagian timur, kemudian putra Raja Tulang Bawang tersebut menikah dengan putri Ncuhi Patakula. Selanjutnya, para Ncuhi sepakat menobatkan putra Raja Tulang Bawang sebagai Raja Dompu yang pertama. Sedangkan Raja Dompu yang kedua bernama Dewa Indra Dompu yang lahir dari perkawinan antara putra Indra Kumala dengan putra Dewa Batara Dompu. Berturut-turut raja yang menguasai daerah ini adalah Dewa Mbora Bisu yang merupakan Raja Dompu yang ketiga. Raja Dompu yang keempat adalah Dewa Mbora Balada yang merupakan saudara dari Dewa Mbora Bisu dan Dewa Indra Dompu. Letusan Gunung Tambora. Gunung Tambora yang meletus pada tanggal 10 hingga 11 April 1815 dalam catatan sejarah Dompu mengakibatkan 3 kerajaan kecil, yaitu Pekat, Tambora, dan Sanggar yang terletak di sekitar Tambora tersebut musnah. Dinilai merupakan suatu pertanda kelahiran baru bagi Dompu yang baru, yakni pergantian antara Dompu lama ke Dompu yang baru. Peristiwa tersebut menggambarkan kelahiran wilayah Dompu yang bertambah luas wilayahnya. Ahli sejarah Helius Samsudin mengungkapkan peristiwa 11 April 1815 tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari kelahiran Dompu, yang kemudian dikuatkan dengan peraturan daerah nomor 18 tanggal 19 bulan Juni 2004. Kesultanan Dompu. Pada abad ke-19, di Dompu saat itu berada di bawah naungan raja-raja yang lemah. Kerajaan yang dikacaukan oleh berbagai pemberontakan pada tahun 1803 yang memaksa memerlukan campur tangan pihak residen. Sejak Sultan Abdul Aziz, putra dari Sultan Abdullah yang mengganti Sultan Yakub, tidak mampu berbuat banyak untuk memajukan kerajaannya. Seluruh kerajaan antara tahun 1810 hingga 1814 diancam perompak-perompak yang menghancurkan desa-desa yang ada di wilayah Dompu saat itu. Pada sekitar tahun 1809, Gubernur Jenderal Daendels menugaskan Gubernur Van Kram untuk memperbarui perjanjian dengan Dompu. Perjanjian tersebut diadakan di Bima. Begitu pula penggantinya, Sultan Muhammad Tajul Arifin I, putra Sultan Abdul Wahab. Sultan Muhammad Tajul Arifin I diganti oleh Sultan Abdul Rasul II yang merupakan adik beliau. Dari tanggal 5 hingga 12 April 1815 ketika Tambora meletus, akhirnya sepertiga dari penduduk tewas dan sepertiga lainnya berhasil melarikan diri. Sultan Abdul Rasul II memindahkan Istana Bata yang biasa disebut oleh masyarakat setempat dengan Asintoi, kini merupakan situs Doro Bata yang terletak di Kelurahan Kandai 1, Kecamatan Dompu, ke Istana Bata yang baru yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Asibou. Karena itu beliau disebut dengan gelar Batabou. Beliau diganti dengan putranya Sultan Muhammad Salahuddin. Sultan Salahuddin mengadakan perbaikan dalam sistem dan hukum pemerintahannya. Beliau menetapkan hukum adat berdasarkan hasil musyawarah dengan para alim ulama, sekaligus menetapkan hukum adat yang dipakai adalah hukum Islam yang telah berlaku di wilayah kekuasaannya. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan dibantu oleh Majelis Hadat serta Majelis Hukum dalam tatanan kepangkatan Hadat dan Hukum.
Selanjutnya, mereka disebut sebagai menteri-menteri dengan sebutan Raja Bicara, Rato Rasanae, Rato Parenta, dan Rato Renda. Mereka tergabung dalam suatu Dewan Hadat yang merupakan badan kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan sultan. Hadat juga merupakan kelengkapan pemerintahan yang berfungsi menjalankan hukum agama yang dipakai oleh kadi atau sultan menurut keperluannya. Seperti sultan-sultan sebelumnya, Sultan Salahuddin tetap melakukan hubungan dengan pihak pemerintahan kolonial. Menurut Zollinger, sejak mengadakan perjanjian dengan Company pada sekitar tahun 1669, selanjutnya Sultan Muhammad Salahuddin diganti oleh putranya yakni Sultan Abdullah. Pada masa pemerintahannya, beliau menandatangani kontrak panjang pada tahun 1886 silam. Beliau selanjutnya diganti oleh putranya Sultan Muhammad Sirajuddin yang memperbarui kontrak tersebut pada sekitar tahun 1905. Sejarah juga menyebutkan bahwa sultan pertama di Dompu setelah adanya likuidasi pergantian pemerintahan dari sistem kerajaan menjadi sistem kesultanan yakni Sultan Samsudin I, dan beliaulah merupakan pemimpin atau raja yang pertama kali memeluk agama Islam. Begitu sistem pemerintahannya berubah menjadi kesultanan. Tahun 1958, Kesultanan Dompu yang saat itu dipimpin oleh Sultan Dompu terakhir yakni Sultan Muhammad Tajul Arifin atau yang biasa disebut oleh masyarakat setempat dengan Rumah Toi. Sistem pemerintahan di Dompu dirubah menjadi suatu daerah Swapraja Dompu dan Kepala Daerah Swatantra tingkat 2 Dompu pada tahun 1958-1960. Sejarah bergabungnya Dompu dengan NKRI. Pada tahun 1905 adalah kontrak terakhir antara pemerintah kolonial Belanda dengan Kesultanan Dompu. Kesultanan Dompu diikat dengan kontrak panjang, meski pada awalnya Sultan Muhammad Sirajuddin sempat tidak mau menandatangani perjanjian sebanyak 32 pasal itu. Ketika ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda bahwa pajak dari wilayah Kesultanan Dompu untuk Belanda harus disetor ke Bima, Sultan Muhammad Sirajuddin kembali menolak, karena ini akan semakin mengerdilkan Kesultanan Dompu seolah-olah hanyalah sebuah negara kecil yang harus digabung dengan Bima. Sikap dingin dan membangkang Sultan terus berlanjut. Singkat cerita, ketika usia Sultan telah tua yakni sekitar 90 tahun, ia harus menentukan siapa di antara kedua anaknya yang akan menggantikannya. Menurut aturan yang berlaku, maka yang berhak menggantikan beliau adalah anaknya yang paling tua yakni Amakau, yang merupakan pangeran yang bernama Abdul Wahab bin Sirajuddin. Akhirnya diangkatlah Abdul Wahab Sirajuddin sebagai Rumah Toi atau Raja Muda oleh Majelis Adat Kesultanan Dompu. Sultan kemudian menulis surat kepada Gubernur Celebes agar menetapkan Abdul Wahab Sirajuddin sebagai Raja Muda untuk menggantikan dirinya kelak. Surat ini ditulis pada tanggal 12 Maret 1908. Rupanya pengangkatan Abdul Wahab sebagai Raja Muda yang akan menggantikan ayahnya ditentang oleh adiknya, Abdullah bin Sirajuddin. Abdullah bin Sirajuddin rupanya juga menginginkan kekuasaan itu. Ia pun menggalang dukungan untuk melawan kakaknya. Suasana memanas dan perseteruan pun tak dapat dihindari. Konflik internal di Kesultanan Dompu ini didengar oleh Residen Kupang, Bupati Belanda untuk wilayah Nusa Tenggara. Ia kemudian memanggil Sultan Muhammad Sirajuddin ke Kupang. Sultan diminta untuk mengatasi konflik yang terjadi di Dompu. Lebih lanjut, Residen Kupang menuding bahwa Sultan Muhammad Sirajuddin lah yang telah sengaja mengatur konflik itu untuk memanaskan suasana dan membuat kekacauan. Lebih lanjut, pemerintah kolonial Belanda bahkan menduga bahwa Sultan dan kedua putranya tengah menyusun rencana pemberontakan. Namun, sekembalinya ke Dompu, Sultan Muhammad Sirajuddin ternyata tidak berhasil meredam konflik di antara kedua putranya. Akhirnya, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan keputusan mengasingkan Sultan Muhammad Sirajuddin dan kedua putranya ke kota Kupang pada tahun 1934. Kepergian mereka diantar oleh para pejabat dan rakyat Kesultanan Dompu sampai di Pelabuhan Sape. Selain kedua putranya, Abdul Wahab dan Abdullah, ikut serta pula Abdurrahman Habib, pelayannya yang setia. Sultan Muhammad Sirajuddin meninggal pada tahun 1937. 3 tahun setelah pembuangannya. Sejak saat itu, Kesultanan Dompu tidak lagi memiliki seorang sultan. Secara administrasi, pemerintahannya pun digabungkan dengan Kesultanan Bima yang pada waktu itu di bawah pemerintahan sultan paling karismatik di Bima, yakni Sultan Muhammad Salahuddin. Pada tahun 1915 hingga 1951 Masehi, sejak awal tercetusnya proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sultan Muhammad Salahuddin telah menyatakan dukungannya terhadap NKRI. Hal ini terjadi karena akibat lobi politik Soekarno sebelumnya. Tahun 1934, sebelum kemerdekaan NKRI, Soekarno pernah dibuang ke Ende, Nusa Tenggara Timur dan mampir ke Bima. Ia dijamu oleh Sultan Muhammad Salahuddin dan menginap di Istana Bima, atau yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar sebagai Asim Bojo. Selama mampir itulah Soekarno banyak berbincang dengan Sultan mengenai penjajahan dan kemerdekaan. Pada tanggal 22 November 1945, Sultan Muhammad Salahuddin mencetuskan pernyataan mewakili seluruh lapisan masyarakat Bima dan Dompu. Pernyataan mendukung NKRI itu dikenal dengan nama Maklumat 22 November 1945 yang isinya adalah sebagai berikut. 1. Pemerintahan Kerajaan Bima adalah suatu daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia dan berdiri di belakang pemerintahan Negara Republik Indonesia. 2.
Kami menyatakan bahwa pada dasarnya segala kekuasaan dalam pemerintahan kerajaan Bima terletak di tangan kami. Oleh karena demikian, sehubungan dengan suasana dewasa ini, maka kekuasaan-kekuasaan yang hampir sekarang ini tidak di tangan kami, maka dengan sendirinya kembali ke tangan kami. 3. Kami menyatakan dengan sepenuhnya bahwa perhubungan dengan pemerintahan dalam lingkungan kerajaan Bima bersifat langsung dengan pusat negara Republik Indonesia. 4. Kami memerintahkan dan percaya kepada sekalian penduduk dalam seluruh kerajaan Bima. Mereka akan bersifat sesuai dengan sabda kami yang ternyata di atas. Bila dilihat pada poin keempat, poin tersebut merupakan poin yang sangat krusial bagi masyarakat bekas Kesultanan Dompu. Karena raja mereka telah bersabda, maka mereka harus mematuhinya dengan sepenuh jiwa. Apalagi saat itu rakyat Dompu memang merindukan pembebasan dari kekuasaan penjajah yang selama ini mengangkangi harga diri mereka, memperkosa hak-hak mereka, mengusir sultan mereka dan membongkar istana mereka. Bergabungnya Bima dan Dompu ke dalam NKRI diterima oleh rakyat sebagai sebuah kesyukuran. Maklumat 22 November 1945 akhirnya semakin mempersulit posisi Jepang. Padahal menurut isi perjanjian Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945, semua masalah di daerah bekas jajahan Jepang akan diambil alih oleh sekutu. Hal ini sudah berkali-kali diperingatkan oleh Jepang melalui Mayor Jenderal Tanaka. Namun Sultan bersama KNI, DKR, dan API tidak pernah mengindahkannya. Lebih jauh lagi, pada tanggal 17 Desember 1945 dilangsungkan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di halaman depan Istana Bima. Pernyataan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia idealnya harus berlangsung pada tanggal 17 Agustus. Namun untuk menunjukkan kesetiaan terhadap NKRI, upacara dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1945. Setelah upacara diadakan pawai keliling kota. Akibat dari sikap kerajaan Bima dan Dompu yang berdiri di belakang NKRI, pemerintah Jepang menekan Sultan Salahuddin untuk merubah sikapnya. Menurut pemerintah Jepang, nasib bangsa Indonesia tergantung dari hasil keputusan sekutu, karena berdasarkan isi perjanjian antara Jepang dan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Segala masalah yang berhubungan dengan masalah jajahan Jepang akan ditangani oleh sekutu, tetapi tekanan dari Jepang tidak digubris oleh Sultan Muhammad Salahuddin. Atas dukungan rakyat dan para pejuang, perlawanan terhadap penjajah terus dilakukan sampai Indonesia merdeka. Pada tahun 1946, Belanda berhasil mengambil kesempatan untuk kembali ke Indonesia dan berhasil mendirikan negara-negara boneka. Salah satunya adalah Negara Indonesia Timur, yang bila disingkat adalah NIT, dengan ibu kota Singaraja, Bali. Kesultanan Bima Dompu termasuk ke dalam bagian dari NIT, yakni Daerah Otonom Pulau Sumbawa. Di bawah pimpinan cucu dari Sultan Muhammad Sirajuddin, yakni Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin, rakyat Dompu menuntut pengembalian Kesultanan Dompu. Tuntutan tersebut direspon oleh Ketua Parlemen NIT, yang juga adalah Sultan Sumbawa, Muhammad Kaharuddin. Setelah Parlemen NIT mengadakan rapat berkali-kali, dicapailah kesepakatan pengembalian Kesultanan Dompu pada tanggal 12 September 1947 dengan status sebagai daerah swapraja. Lalu diangkatlah Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin menjadi Sultan Dompu yang ke-21 sekaligus menjadi kepala daerah swapraja Dompu. Pada tahun 1950, NIT dibubarkan dan kerajaan-kerajaan di bekas wilayah NIT tergabung dengan NKRI. Secara resmi, daerah swapraja Dompu mendapat status kabupaten sejak tahun 1958. Sebelumnya, Dompu berstatus sebagai daerah atau wilayah kesultanan, yaitu Kesultanan Dompu dengan sultan terakhir, yakni Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin. Kesultanan Dompu berubah status menjadi daerah swatantra tingkat 2 Dompu melalui keputusan Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 29 Oktober 1958 nomor UP.7/14/34. Lalu diangkatlah pejabat sementara kepala daerah Dompu, Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin sebagai bupati pertama di Dompu hingga tahun 1960. Saat itu, wilayah Nusa Tenggara Barat masih berstatus sebagai wilayah Provinsi Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Selanjutnya, pada tahun 1960 hingga 1966, Dompu berubah status menjadi daerah tingkat 2 Dompu dengan Bupati Haji Abdurrahman Mahmud.